Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita, Selasa 5 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita di sepanjang hari ini. Dan puji Tuhan juga, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan mulai hari ini sampai 52 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan kita dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia. Saya begitu yakin, seperti Tuhan sudah memberkati kita selama 66 hari bersama Yesaya, maka 52 hari ke depan kita juga pasti akan diberkati oleh Tuhan lewat kisah Yeremia. Oleh sebab itu, tetaplah setia mengikuti pembacaan Alkitab ini, maka di sana saudara akan semakin dibangun, dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Baiklah, judul renungan kita pada pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19 adalah dipanggil, dipilih dan diutus. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-17. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan, menjadi nabi dalam usia belia bukanlah impian banyak orang. Sebab nabi bukanlah figur populer. Tugas seorang nabi tidak jarang mengharuskan penyambung lidah Tuhan ini bentrok dengan para pemangku kepemimpinan dan kepentingan yang merasa tidak nyaman dengan pesan yang disampaikan. Pengalaman inilah yang harus dihadapi Yeremia sepanjang hidupnya. Yeremia berasal dari keluarga imam yang tinggal di Anatot, desa kecil yang berjarak sekitar 5 km dari Yerusalem. Ketika dipanggil Tuhan, pada tahun ke-13 pemerintahan Yosia, usianya baru sekitar 20 tahun. Wajar saja, ia mencoba mengelak dengan alasan tidak pandai bicara karena masih begitu belia. Namun Tuhan yang mengerti ketakutannya memberi jaminan, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Tuhan mempunyai rencana atas hidup Yeremia jauh sebelum ia lahir. Tuhan mempersiapkan, mengutus, dan memperlengkapi Yeremia untuk mencabut dan merobohkan, serta menanam dan membangun. Bobot dan cakupan tugas yang diemban Yeremia tidak tanggung-tanggung. Ia harus meneruskan firman Tuhan yang menentukan jatuh bangunnya bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Sejak awal, Tuhan memang mengingatkan bahwa semua kekuatan dunia ini akan memeranginya. Namun Tuhan menjanjikan penyertaannya. Di dalam ayat ke-19 berkata, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Dua penglihatan yang dilihatnya berfungsi untuk menguatkan hatinya. Sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita hari ini, sama seperti Yeremia, sebagai pengikut Kristus, kita diutus ke dalam dunia yang siap menentang dan mungkin menolak kita. Wajar bila rasa takut dan bimbang menghinggapi kita saat kita bersaksi bagi Tuhan dan mewartakan kebenarannya. Namun lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus, Guru Agung kita, yang mengingatkan kita bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu kita perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara bisa mengulas kembali firman Tuhan yang pernah kita bahas tentang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara akan sukses mengikuti panggilan Tuhan. Menjalani hari-hari setiap waktu, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, dan menjadi pembawa berita kesukaan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan tidak membiarkan kita digilas oleh angkara lawannya. Dia yang telah mengalahkan dunia. Dan Dia menegaskan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Penyertaan Tuhan akan nyata bagi kita saat kita melakukan tugas pemberitaan yang telah diembankannya kepada kita.
Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan mengurapi setiap pernyataan dan perkataan kita. Bahkan Tuhan akan mengurapi setiap tingkah laku pola hidup kita, perbuatan kita. Menjadi pemberitaan firman. Karena kita sesungguhnya adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang kapanpun mereka melihat kita. Jadilah menjadi orang-orang yang senantiasa diutus oleh Tuhan. Dan nikmatilah penyertaannya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka sepanjang hari ini, kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah pernyataan ini. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.